Oke, kita baca Revelation 2, 8 ayat 2 sampai 6. Baca dulu ayat 2 ya. Oke, kita boleh minta kesediaan dari Zoom dulu. Boleh dari PT Puncen, Mama Soisa. Silakan. Halo Mama Soisa. Halo, bisa Ya, dengar? baca ayat 2 dulu. Oh iya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Oke. Terima kasih Mama Soisa. Ayat 3. Sama-sama. Kita boleh minta, ada Pak Edi di sana, Om Edi. Ada. Oke, boleh Om Edi baca ya. Ayat 3. Halo, sabar ya. Ada ambil kacamata. Oh iya, boleh ditunggu. Saya sudah baca. Ayat 3. Ayat 3. Halo. Iya, Om Edi, selamat Ya. selamat sore. Ya. Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupang emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan takhta itu. Terima kasih Om Edi. Oke, Ya, sekarang kita sama-sama. boleh minta dari Tante Dia, boleh baca selanjutnya ayat 5. Sudah ayat, ya betul ya? Ayat 4 sekarang. Silakan Tante Dia. Ayat 4. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan, itu betul. Oh, sama ya ini ya? Uh-uh. Tunggu, salah saya. Tunggu ya, Tante Dia. Ayat 4. Oh, ini dia ayat 4-nya. Ini ayat 3 ke copy 2 kali. Oke, Tante Dia boleh baca yang ini. Oke, ayat 4. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Oke, terima kasih Tante Dia. Sekarang kita mau minta Kak Chen baca ayat 5. Ayat 5. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah, dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru, disertai halilintar dan gempa bumi. Thank you Kak Chen. Sekarang kita baca ayat 6, Om Jeffrey Toniman. Silakan Om Jeffrey ayat 6. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Oke, terima kasih Om Jeffrey. Oke, mari kita lihat ya. Kita mau dari apa yang kita mau tanya sekarang sama Indi Sonder ya. Dari ayat 2, apa yang John lihat? Oke. Apa yang John lihat? Oke, kita mau tanya dari belakang Kokore. Apa yang John lihat di ayat 2, Say? 7 malaikat di hadapan Tuhan. Dan mereka diberikan 7 sangkakala. Oke, jadi di sini ada 7 malaikat, ya kan? Di hadapan Allah dan diberikan 7 trompet kan? Betul? Jadi kalau mau belajar 7 trompet dari Wahyu 8 ya. Kita ini hanya numpang lewat aja ya. Karena mau cari apa? Cari apa kita Itin? Tentang apa?
Oke, jadi kalau mau time longer, kita lewat sini, dia punya jalur ya. Oke, lalu habis itu, sudah ya, ayat 2, kita udah jelas kan? Jadi ada 7 malaikat yang diberikan 7 trompet. Itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Ayat 3. Ayat 3, kita mau tanya sama Mary Bell. Oke, Mary Bell, siap? Apakah malaikat di ayat 3 adalah malaikat yang sama dari malaikat di ayat 2? Itu dia. Pertanyaannya itu, Mary Bell, jawabannya sama atau tidak ya? Apakah malaikat, kan ada, Mary Bell lihat malaikat kan? Di ayat 1 ada 7 malaikat kan? Di ayat 3 ada malaikat juga kan? Nah, malaikatnya sama atau beda? Baca dulu ayatnya kalau lupa. Beda. Oke, jawaban Mary Bell beda. Apakah Ciseli setuju malaikatnya beda sama dengan Mary Bell? Iya, beda. Oke. Kak Joen, beda? Ucok, sama atau beda, Cok? Ayat 3 sayang. Beda nggak malaikatnya? Beda. Beda, oke. Kita mau tanya sama Ciseli. Kenapa Ciseli bilang beda, Ciseli? Kan ada 7. Nah, lalu? Jadi kalau malaikat di ayat 3 sama atau beda? Beda. Nah, Ciseli taunya beda dari apa? Penjelasan apa? Dari ke-7 malaikat. Oke. Apakah Ucok setuju dengan penjelasannya Ciseli? Yang Ciseli bilang setuju nggak? Setuju enggak atau enggak dengan Ciseli punya jawaban? Nggak setuju. Katanya nggak setuju. Oke, kita mau dengar Ucok punya jawaban. Kenapa Ucok? Ini malaikat 7 yang di ayat 2 dengan ayat 3 lain. Silakan Ucok, Mbak, ngomong. Karena di ayat itu belum di atas 7 Iya, ayat 2. karena di ayat 2 dan ayat 3 di malaikat 1, di ayat 2 malaikat ke-7. Malaikat Malaikat. Kalau di 3 malaikat yang lain. Berarti beda. Yang lain. Oke, jadi ada kata apanya? Lain. Ciseli setuju, Ciseli yang buat beda kata lainnya kan? Iya. Nah, ini dia. Ya. Oke, jadi beda kan? Jawabannya beda. Karena di ayat 3, di ayat 3 ada kata malaikat lain kan? Sedangkan di ayat 2 tulisannya, kalau di ayat 2 apa Mama Soisa? Kalau di ayat 2 malaikatnya apa? Halo, Mama Soisa bisa dengar? Oke, mungkin belum bisa. Bagaimana Tante Dia? Kalau di ayat 2, malaikatnya apa? Malaikatnya bawa 7 trompet. Ada berapa di ayat 2? Ada 7. Ada 7 malaikat kan? Jadi, Om Jeffrey, kalau di total ada berapa malaikat Om Jeffrey? Ada 7 kali 2, 14. 8, 1. Coba, Om Jeffrey di ayat 2 ada 7 toh? Ya, Di ayat 3 ada berapa malaikatnya? 1 ya. Jadi berapa totalnya Om Jeffrey?
8. 8. Oke. Sejauh ini bisa mengerti Om Jeffrey? Ya, bisa. Jadi beda ya. 7 malaikat yang pegang 7 trompet sama another angel ini Beda. berbeda. Apakah semua sampai sini Kak Chen bisa ikuti Kak Chen? Bisa jelas Kak Chen? Jelas, Ceh. Jelas ya, mantap. Oke. Kita lanjut lagi ya. Kayaknya ini warna ini kurang terang. Biru aja lah. Oke, kita lihat lagi ya. Sekarang pertanyaan berikutnya. Ya. Apakah semua sudah boleh pakai bahasa Inggris? Another angel itu malaikat lain. Boleh? Kalau saya bilang another angel, sama dengan apa, Ciseli? Malaikat lain. Ya, jadi pakai bahasa Inggris kalian belajar ya. Oke. Kita sekarang mau tanya sama Kak Rey, ya. Malaikat lain ini oke, gini aja. Di mana another angel? Janjinya tadi pakai bahasa Inggris kan? Di mana another angel ini, Kak Rey? Berdasarkan ayat ini di mana dia? Dia berdiri di dekat Mesbah. Apakah Kak Chen setuju, Kak Chen? Apa jawaban tadi, nak? Kedengeran? Oh, nggak kedengeran. Boleh Kak Rey lebih keras? Jawabannya di mana? Another angel. Di mana another angel ini? Di dekat Mesbah. Berdiri dekat Mesbah, ya. Oke. Apakah Kak Chen setuju jawabannya berdiri dekat Mesbah di waktu dia ada? Iya. Oke, betul. Kalau bahasa Indonesia ini kan berdiri dekat Mesbah atau berdiri di samping altar ya. Altar ini bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia Mesbah, oke? Boleh? Jadi di sini kita mau tahu siapa another angel ini kan? Jadi untuk tahu another angel ini kita mau lihat ciri-cirinya apa supaya bisa melihat siapa another angel ini, boleh? Ya. Jadi yang dapat informasi pertama apa? Ciseli. Maksudnya gimana, Gedi? Jadi kita mau tahu kan ini another angel siapa ini kan? Yang berbeda dari 7 malaikat yang bawa 7 trompet kan, Ciseli? Iya. Nah, jadi informasi pertama kita tahu dia ada di mana? Dekat Mesbah. Nah, atau altar ya, Ciseli. Boleh sampai situ? Iya. Oke, mantap. Bagaimana Om Jeffrey bisa jelas sampai sini? PT Puncen, boleh? Tante Dia? Kak Lina, boleh Kak? Bisa yang di Zoom? Om Jeffrey bisa jelas, Om? Bisa. Ya, kalau kecepatan bilang ulang ya. Kita ulang biar sampai mengerti. Oke, sekarang kita mau tanya sama Uco. Oke? Another angel ini mempunyai apa? Oke, Uca, boleh? Tolong Uca sebutkan bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya, boleh? Uca boleh dekat sini, sayang? Supaya yang di Zoom boleh dengar. Punya apa, Cok? Kalau kita emas. Emas saja? Emas dengan minyak. Emas dengan minyak. Oke. Kemenyan.
Oke. Punya ya, emas dan kemenyan. Oke. Oh, kalau punya cuma emas. Emas. Oke, emas saja. Oke. Mari kita tanya sama Om Jeffrey. Apakah setuju Om Jeffrey emas yang Another Angel ini punya? Setuju. Setuju. Oke. Bagaimana dengan Mama? Setuju? Emas? Punya emas, Ma? Iya, pedupaan emas. Punya emas? Setuju emas? Hah? Nggak jadi. Balik lagi lah apa jawabannya. Nggak jadi kotek. Kita punya apa? Apa? Kemenyan. Kemenyan. Oke. Om Jeffrey apakah setuju kemenyan Om Jeffrey? Dari emas jadi kemenyan punya. Setuju? Pendupaannya dari emas, isinya kemenyan. Oh, jadi yang jawabannya yang mempunyai apa? Punya apa? Punya kemenyan, pendupaannya emas. Oke, punya kemenyan, pendupaannya emas. Oke. Giseli setuju? Setuju. Oke, Tante Dia? Pedupaan emas tadi ya? Nah, jawabannya tadi punya kemenyan yang diletakkan di atas pedupaan emas gitu. Setuju itu? Dia cuma punya pedupaan emas aja deh. Oh, oke. Cuma punya pedupaan emas aja kata Giseli. Ya, soalnya kemenyannya kan dikasih. Oh, gitu. Oke. Ditampung dulu jawabannya ya, Giseli. Tante Dia setuju dengan jawaban Giseli, Om Jeffrey, atau Ucok? Kalau Om Jeffrey tadi jawabannya ada kemenyan sama dengan Giseli. Iya. Oke. Kak Chen, sama dengan siapa Kak Chen? Golden sensor ya. Itu sama Ciseli ya. Sama dengan Ciseli ya. Oke. Idin sama dengan siapa? Ciseli. Oke. Kak Lina? Apa jawaban Ciseli? Pedupaan emas. Aku beda, Cek. Apa? Kalau itu pedupaan emas kan artinya dia bilang dia berdiri dekat mesbah, di samping mesbah itu ada juga sebuah pedupaan emas. Terus dia bilang kepadanya diberikan. Contoh kalau aku kasih ini sama Cece, artinya itu milik Cece gitu kan. Itu yang dia punya adalah kemenyan. Banyak kemenyan itu. Kemenyan ya. Oke, mari kita lihat ya. Oke, Idin berubah. Kak Joan apa Kak Joan? Kan tadi pertanyaannya apa yang dia punya? Kemenyan. Kokore? Saya kemenyan dengan doa. Golden sensor. Apa? Kemenyan dengan doa. Doa. Oke, Mama gimana? Maribel apa Maribel? Kemenyan. Siapa yang belum ditanya ya? Kare. Kare. Kalau Kare apa Kare? Ini pertanyaannya. Mempunyai apa? Dia mempunyai apa gitu? Belum diberikan kan, tapi dia yang bawa kan? Dia punya apa? Dia punya sendiri. Kalau berdasarkan ayat di sini, cuma pedupaan emas. Oke. Dia punya pedupaan emas sebenarnya. Terima kasih. Iya, itu tetap pendirian pedupaan emas. Oke. Kalau udah ya, mari kita jawab ya, karena masih panjang ini. Gimana Maribel? Maribel apa? Udah tadi. Oh, apa tadi? Oh, Incense. Oke. Oke, mari kita lihat ya. Ia berdiri di dekat mesbah dengan sebuah kan. Kalau bahasa Inggris kan having. Kan? Punya, oke? Iya. Ya. Jadi kalau having itu yang punya kan? Iya. Jadi dia punya apa? Golden sensor atau pedupaan? Golden sensor ditambah dari Tante Dia setuju? Iya. Nah, sekarang nih baru. Semua pasti tahu. Baru. Another angel diberikan apa? Minyak. Kemenyan. Betul? Ciseli?
Kemenyan. Mantap. Betul Om Jeffrey? Ini ya? Sudah jelas Om Jeffrey? Udah jelas. Oke. Tadi kita lihat. Kemenyan. Ini banyak kemenyan ya. Karena much incense. Ya. Fungsi kemenyan. Apa fungsi kemenyan? Kita yang di sini siapa? Oh, sekarang ini ya, Kak Joan ya. Kak Joan, fungsi kemenyan apa? Di ayat ini bilang. Ya, 3. Itu dipersembahkan dengan doa. Fungsi kan? Apakah yang di Zoom bisa dengar jawabannya Kak Joan? Bisa? Oh, kurang jelas. Jelaskan dikit dong. Silakan Kak. Fungsi kemenyan yaitu untuk dipersembahkan dengan doa-doa. Apakah setuju yang di Zoom? Setuju. Setuju ya? Jadi fungsi kemenyan adalah untuk dipersembahkan dengan doa-doa orang kudus supaya ini enggak ini belum orang kudus di altar di hadapan tahta, betul? Jadi altarnya di mana ini? Di surga. Di hadapan tahta. Di hadapan tahta. Kita mau gambar ya. Kita mau gambar sedikit. Ya. Jadi kalau ada gambarnya gini. Tunggu ya, saudara-saudara. Kalau ini bisa nggak? Pakai ini bisa nggak? Sudah. Oke, mari kita lihat ya. Jadi kalau ini dibilang ada namanya tempat ada apa? Altar ya. Altar. Ya. Lalu di sini ada apa? Berarti Tahta. tahta kan? Ya. Karena altarnya di hadapan tahta ya, kan? betul. Lalu another angelnya berdiri di sini kan? Iya, dia bawa itu doa. Lalu dia bawa pedupaan lah. Iya. Nggak tahu lah gambar ini. Ini namanya golden censer kan? Lalu dia diberikan apa? Kemenyan, incense. Dan kemenyan ini ditambah apa? Doa orang kudus. Orang kudus kan? Ya, ini dipersembahkan di mana? Di altar. Di hadapan tahta. Boleh itu? Bisa ya? Dia pegang golden censer tadi, kedupaan. Ini kesimpulan ayat 2, boleh? Ayat 3 Jadi ya, kalau ayat 3 ya. Jadi kalau misalnya pelajarannya nggak sampai belum menjelaskan terminologi, kita pelan-pelan jalan aja ya, supaya seru ya. Nggak mau cepet-cepet ya. Supaya
memang benar-benar mengerti. Jadi kalau misalnya ini belum sehabis, nanti minggu depan ya Ciseli. Pokoknya yang minggu depan udah pasti bisa jelas untuk jelaskan time no longer. Tapi kalau mau jelaskan harus lewat ini dulu ya, supaya Ciseli akan ingat polanya dan bisa menjelaskan lagi ke orang. Oke? Daniel di Wahyu 8. Oke, sudah ini? Boleh? Oke. Dilempatin aja ya, Maribel. Sudah saya. Bikin gambar sendiri boleh. Oke, lanjut ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita baca ke ayat 4 ya. Apa yang terjadi setelah mempersembahkan kemenyan dan doa orang kudus? Itu pertanyaannya. Apa yang terjadi setelah dia mempersembahkan kemenyan dan doa orang kudus? Oke, kita mau tanya sekarang Mama. Mama, yang terjadi apa? Maka naiklah asap kemenyan bersama dengan doa di hadapan Allah. Doanya naik. Doanya naik gitu aja? Bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu. Doanya naik bersama dengan doa orang-orang kudus asap itu. Kemenyan. Coba ulang. Naiklah asap kemenyan itu. Nggak boleh pakai bahasa ayat, Mama. Coba ungkapkan sendiri. Kemudian asap kemenyan naik bersama dengan doa orang-orang kudus dari tangan malaikat di hadapan Allah. Oke, apakah Kak Jen setuju dengan emak punya jawaban, Kak Jen? Setuju, Cek. Setuju ya? Oke. Jadi kita tahu, setelah dipersembahkan, asap dari kemenyan dan doa naik ke hadapan Bapa. Gitu aja kan? Boleh gitu semua? Sampai sini sudah jelas semua? Selamat sore Kak Nini. Sore sih. Kita lagi belajar time no longer sih. Selamat sahabat sore. Iya. Ini kita baru mulai kok di Wahyu 8. Lagi mau jelaskan Wahyu 8 ayat 2 sampai ayat 6 dulu baru kita masuk. Mau cari tahu siapa itu another angel ini ya. Itu dia. Nah, mari kita lihat ya. Lalu kita baca ayat 5 ya. Udah dibaca kan? Sekarang kita mau tanya Kak Lina ya sekarang. Ya. Ayat 5. Kak Lina mau tanya. Apa Kak Lina yang diambil oleh another angel, Kak Lina? Dia mengambil ayat yang 5 ya? Ayat 5, Kak. Golden Cancer tadi, sensor tadi ya? Jadi apakah urutannya doanya asap kemenyan sama doa sampai ke Bapa dulu, baru dia ambil apa? Sensornya kan? Another angel ambil sensor atau pedupaan kan? Ya.
Oke, sekarang kita mau tanya sama Ciseli. Ciseli, boleh kasih tahu urutannya gimana sampai sebelum dia ambil pedupaan? Pertama gimana Ciseli? Dia ngapain dulu? Review ya. Jadi sebelum dia ambil another angel ini ambil sensor atau pedupaan, dia ngapain dulu sebelumnya? Apakah Ciseli dengar? Dia ke altar ya? Gimana Ciseli? Dia ke altar dulu. Terus habis ke altar, dia ngapain Ciseli? Bakar kemenyan. Persembahkan kemenyan sama apa? Doa. Di hadapan mana Kak Ciseli? Di hadapan tahta Bapak. Habis itu habis dia persembahkan doa dan kemenyan, dia habis itu yang terjadi apa Ciseli? Asapnya naik, asap doanya naik. Ke di mana? Di hadapan Bapak. Oke. Lalu habis itu baru dia apa? Dilempar. Belum Ciseli. Ambil mana? Ambil kecepatan. Dia apa dulu Ciseli? Yang awal lagi ya? Ya, ini yang baru Kak Lina jawab. Ayat 5. Yang ayat 5. Lalu mengisi dengan api. Belum itu belum ditanya Ciseli. Dia ambil apa dulu? Dia ambil apa dulu Ciseli? Ambil kemenyan. Bukan Ciseli. Ayat 5, Sel. Ayat 5. Oh, ayat 5. Ambil pedupaan kan? Ambil pedupaan dulu. Sudah, sampai situ baru ditanya Ciseli. Oke. Jadi sebelum dia ambil pedupaan, dia lakukan apa? Dia persembahkan kemenyan sama doa-doa orang kudus kan Ciseli? Asapnya naik ke hadapan Bapa yang merupakan tahta kan? Boleh sampai situ? Iya. Oke. Bagaimana? Kak Nini boleh ikuti, Kak Nini, Kak Chen, Tante Dia boleh? Mama Soisa boleh ikuti? Boleh ya? Oke. Lalu habis itu sama belajar kita jadi. Nggak usah perlu bikin. Tahu aja harus nyuruh. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang habis itu another angel-nya kan ambil pedupaan kan? Kita mau tanya sama Mary Bell. Karena Mary Bell dong gilirannya. Ya. Setelah itu diapakan pedupaannya Mary Bell? Ada 2 Mary Bell. Kayak 5 nih masih lanjutan nomor tadi. Habis dia ambil dia apa? Dia mengisinya. Dia mengisinya dengan api dari mesbah. Terus? Dan melemparkannya ke bumi. Oke. Apakah Tante Dia setuju jawabannya itu? Mary Bell yang sudah Mary Bell jawab? Iya, betul. Jadi habis ambil, isi dengan api dari altar, baru apa? Lempar? Ini ada mesbah di sini. Di altar kan sama dengan mesbah, sama bahasa Indonesianya. Oke. Jadi apakah
dengan harapan ini dipecah-pecahkan gini kita bisa cerita ya. Ceritanya Wahyu 8 ini ya. Kita bisa lebih jelas lagi nih tentang Wahyu 8. Oke? Nanti kita akan lihat ini cerita apa sih ini Wahyu 8 kok ini. Ya, semuanya ini apa sih artinya? Oke. Hasil dari dilemparnya pedupaan plus api, betul? Ke bumi, apa itu ini? Hasilnya adalah meledaklah bumi guru dan disertai halilintar dan gempa bumi. Oke. Ada berapa, Itin? Ada 3. 1, 2, iya. Ini penting ya, ingat ya 4 hal ini ya, karena ini jembatan ya. Ini kok ini dapat lihat 1 bunyi guru. Oh iya betul. Bunyi guru ya. Itu hasilnya ada 4 ya. Bahasa Inggrisnya 4 Kang. Ini ada bunyi guru ini ya. Yaitu yang pertama ini ingat-ingat ya. Voices, bunyi. 2, thundering, guru atau guru. 3, lightning, halilintar, petir ya. Sama ya halilintar sama petir ya. Halilintar sama ya. Sama earthquake. Ini halilintar. Oh iya. Quake adalah gempa bumi. Oke. Apakah jelas kita sampai ayat 5 ini? Kak Nini bisa ikuti? Giseli? Ini semua tandanya ya. Ini simbol yang kita harus ingat-ingat karena ini semua lambang yang akan kita pengertian yang terjadi kan. Jadi kenapa diuraikan seperti ini supaya nanti waktu kita belajarnya kita benar-benar ngerti. Oh iya ya, ini ada hasilnya dilempar ke bumi, dia ambil dulu pedupaannya, dia punya kan. Jadi urutannya kan ada, kita sambil ada yang mencatat kita sekalian review-review lah ya. Jadi ada 7 malaikat mau dikasih apa Kak Jen? Tujuh malaikatnya mau dikasih apa? Di ayat 1, 2? 7 trompet, ya kan? Habis 7 trompet, dia ada apakah salah satu dari malaikat 7 atau ada yang lain? Kak Jen? Yang lain. Ada yang lain kan malaikatnya. Lalu dia punya apa Ciseli? Punya pedupaan. Betul, punya pedupaan. Dikasih apa Om Jeffrey? Dibakar. Dikasih apa? Bakar, dipersembahkan. Bukan, dikasih apa tadi? Diberikan apa? Berikan. Kepadanya diberikan apa Om Jeffrey? Wah. Di ayat ini kemenyan kan Om Jeffrey? Iya. Oke, mantap. Lalu kemenyan sama pedupaan yang dia punya, diapain Mary Bell? Diapakan itu? Diapakan Mary Bell? Dipersembahkan dengan doa-doa yang kudus. Dengan doa-doa yang kudus di altar, dengan doa. Ulang. Kacau katanya. Ulang boleh? Lagi satu kali. Berantakan. Disusun bagus-bagus dipikir ya. Ulang. Untuk dipersembahkan dengan doa. Itu fungsi kemenyan. Ini diapakan.
Diapakan? Dipersembahkan. Dengan doa-doa orang-orang yang kudus. di mana? Di altar di hadapan tahta. Oke. Habis itu, Ujo, apa yang terjadi setelah dipersembahkan? Asap dari kemenyan dan doa-doa naik ke hadapan Bapa. Dan habis itu dia apa, Itin? Habis asapnya naik, dia apa? Habis itu terjadi naik habis asapnya naik, apa yang terjadi? Terjadi hasilnya voices. Kan, habis asap naik. bukan catatanlah. Habis Asapnya naik, terjadi apa? Dia ambil apa? ambil pedupaan. Diisi apa, Mama? Kemenyan. Kemenyan. Hasilnya apa, Kak Nini? Isi dulu ya. Sudah. Mengisi api. Belum, bukan hasilnya yang voices gitu ya. Iya, betul. Apa, Kak Nini? Mengisi dengan api Oh, dari dilemparkan ke bumi. terus melemparkan ke Hasilnya baru? Ada voices itu. voice, thundering, lightning. Hasilnya pedupaan dan api dilempar. Apa sih putus-putus? Oh, sorry sis. Hasil dari sensor yang diisi api dilempar ke bumi apa? Hasilnya? Hasilnya ada 4. Ada 4. Voices. Mungkin Kak ini putus ya. Oh, masih ada. Thunder this. Bagaimana kalau PT Kuncen yang coba jawab? Hasilnya apa, Mama Soisa? Pedupaan dan api yang dilempar ke bumi, apa hasilnya? Hasilnya dari lemparan pedupaan ke bumi adalah 1. Bunyi, 2. Guru, lembah bumi. Oke, mantap Mama Soisa. Ingat-ingat bahasa Inggrisnya ya Mama Soisa, karena ini mau jadi apa? Jembatan, ya. Mantap semua. Lalu setelah ini terjadi, baru apa? Dibilang. Setelah ayat 2 sampai ayat 5, baru apa? Apa yang terjadi berikutnya? Kita mau tanya sama Kak Jen. Kak Jen, apa yang terjadi berikutnya, Kak Jen? Setelah 2 sampai 5 terjadi? Sorry. Iya. Ayat 6, Kak Jen. Setelah 2 sampai ayat terjadi, apa berikutnya yang terjadi? Malaikat siap untuk meniup sangkakala. Siap-siap kan, Kak Jen? Iya. Jadi 7 malaikat bersiap-siap untuk tiup trompet. Artinya 7 terompet harus dibunyikan, bisa dibunyikan setelah apa, Ciseli? Hasil yang dilemparkan ke bumi itu. Setuju semua? Setuju. Tante dia juga setuju itu?
Bisa lihat Tante Dia kapan 7 trompet paling tidak dibunyikannya, setuju? Setelah malaikat yang lain itu melakukan hal-hal yang ayat 5 tadi. Betul. Kalau paling enggak sudah ada voices thundering lightning kan? Waktu dia dilempar baru apa? 7 malaikat siap-siap baru mau bunyikan kan? Ya. Nah, itu dia. Boleh Tante Dia? Iya, betul. Oke. Atau yang seperti Tante Dia ya, melakukan hal-hal dari ayat 2 sampai 5 ya Tante Dia, begitu biar komplit ya. Dari ayat 3 kali, C, karena ayat 2 kan Oh malaikat iya ya, yang 7, betul. kan? Terima kasih Kak Dina. Di Wahyu 8. Apakah Om Jeffrey bisa ikuti? Mama Soisa ada pertanyaan sejauh ini? Ya. Bisa ya? Ya. Bagaimana Kak Joan Ray bisa jelas ini? Boleh ya? Mary Bell, ada pertanyaan? Itin, ada pertanyaan? Kalau Mama ada pertanyaan, Ma? Sudah. Oke, kalau ada bilang ya. Ciseli gimana? Ciseli, jelas? Ini tentang laknat kan, Gedi? Trompet, Ciseli. Beda lagi. Oh, beda ya? Ya, betul. Jadi ada 7 trompet, 7 matrai, ada 7 laknat. Gitu. Atau 7 plagues. Semuanya 7 semua. Ya. Dan yang di Wahyu 8 ini adalah 7 trompet. Masih ingat nggak bedanya seal sama trompet? Ada yang masih ingat? Ini cuma review-review aja. Apakah ada yang masih ingat apa bedanya 7 seal sama 7 matrai? 7 seal dengan 7 trompet tuh. Iya, sorry. Betul. 7 seal sama 7 trompet. 7 trumpet dan 7 seal. Bedanya apa? Jadi supaya ini aja ya, cepat. Jadi kalau masih ingat, Bukan, di buku kabarnya beda. Seal dan trompetnya beda. Iya. Jadi kalau misalnya Trompet itu bukan buat Roma ya sih. Oke. Iya. Jadi apakah masih ingat kalau kesimpulannya adalah 7 trumpet itu adalah mencakup peristiwa-peristiwa di luar gereja. Kalau 7 seal di dalam gereja itu aja. Begitu. Boleh? Itu dia punya singkatnya ya. Kesimpulan inilah dari yang jadi 7 seal itu adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi mencakup di dalam gereja, 7 seal. Kalau 7 trumpets itu adalah di luar gereja gitu. Jadi dan salah satunya yang Kak Nini bilang itu untuk Roma kan, trompet itu. Seal di dalam gereja. Iya. Seal untuk gereja. Boleh gitu? Ya. 7 trompet nih panjang banget ya. Oke, mari kita belajar lagi saudara-saudara. Ini belajar teknolonger tapi lewat ini semua ya. Paling enggak kita tahu lah. Oh, paling enggak 7 trumpets ini harus terjadinya setelah apa? Another angel lakukan ini semua. Oke? Mari kita lihat sekarang. Jadi yang membantu kita mau cari tahu siapa another angel ya. Ayat 8 belum ya? Hah? Ayat Kan 8. 2 sampai 6 aja. Ayat 6. Sudah tadi, Mak. Sudah. Siapa Siapa ini another angel? Kita mau cari tahu ini siapa another angel. Ya, siapa another angel. Jadi yang kita bisa tahu dari informasi dia untuk tahu siapa dia, kita paling enggak dia bisa tahu dari informasi dia di mana sama bawa apa kan Tante Dia, betul? Ya, sih. Betul Mama Soisa? Jadi untuk tahu dia ini siapa another angel, kita lihat dia ini bawa apa dan di mana dia dan bawa apa, betul kan? Iya, Cece. Oke. Iya, benar.
Kita bentar lagi mau buka sabat ya. Tutup. Tutup sabat. Sorry. Kita mau share gambar ya. Kayaknya tutup sabat sekarang ya, Say? Udah tutup sabat nih, Gedi. Kamu Iya, tutup sabat dulu. udah terbenam sabatnya. Kan bukan lihat dari jam terbenamnya, kan? Oke. Kalau begitu yang kawasan Manado akan doa bersama-sama dan kita akan minta kesediaan dari Kakak Lina untuk berdoa ya, Kak. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk penjagaan Tuhan sepanjang hari Sabat bagi kami. Kami sudah dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan sejak kami bangun. Dan pada siang hari dan juga malam hari di penutupan Sabat ini, Bapak, kami kembali disegarkan dengan Wahyu 8 yang dikabarkan oleh Gedi bagi kami. Biarlah Tuhan di hari Sabat yang sudah kami jalani bisa memberi kekuatan bagi iman kami lewat pekabaran-pekabaran yang diberikan dan mendapat impres dalam hati kami. Dan biarlah kami boleh memilih untuk tetap percaya kepada kuasa Tuhan, yaitu firman-Mu yang dapat menolong kami dalam segala hal, untuk kami semakin teguh dalam iman kami dan pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke depannya, untuk kami tidak perlu takut, memilih tetap percaya sebagaimana Tuhan menolong kami di waktu yang lampau, di waktu yang akan kami jalani pun tetap Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga akan melanjutkan pelajaran pada saat ini. Biarlah Tuhan Engkau yang berkuasa dalam hati dan pikiran kami, sehingga pikiran kami senantiasa diisi dan diterangi oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke depan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat minggu berjuang Kakak Cin. Sama-sama kita dan juga Mama Soisa udah dari tadi ya. Semangat terus ya Kakak Cin dan semua yang di Sonder. Kita akan tunggu sama ya untuk tutup sabat. Oke, boleh ini ya, kita mau break sedikit dan di break ini kita mau Kak Cen untuk review, boleh Kak Cen? Sedikit apa yang Kak Cen tahu, apa yang sejauh ini kita belajar supaya nggak ini ya Kak Cen. Boleh Kak Cen? Kak Cen coba review ya Kak Cen. Thank you Kak. Jika ribut di sini, kita sedikit lagi lihat Nggak jelas. Bisa dengar? Bisa dengar? Oh iya. Jadi bisa kan? Soisa, ya. Di Wahyu 8 itu ada apa di situ? Mama Soisa enggak bisa dengar ya? Halo. Kakak Cen, coba ini lagi. Sorry, di sini lagi ribut, ada yang pasang itu. Bisa dengar Mas Soisa? Oh iya, sekarang bisa. Di ayat 2 ada dibilang apa? Mas Soisa sudah jawab ya? Sorry. Lupa buka mic-nya. Sorry, Kakak Cen. Oh iya. Iya. Apa-apa. Ayat yang 2 ini, ada 7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah. Dan mereka diberikan 7 sangkakala.
Seperti itu Kakak Chen? Ya, betul sekali. Jadi, dan kita lihat kalau di ayat 3 itu, kata malaikat yang di situ sama dengan di ayat 2. Halo? Apakah yang di ayat 3, malaikat yang ada di malaikat 3 sama dengan yang ada di ayat 2? Beda, Kak. Iya. Kenapa Mas Risa bilang berbeda? Iya. Malaikat lain berdiri dekat mesbah. Dan di situ ada sebuah pedupan emas. Dan pedupan itu diberikan banyak minyak atau kemenyannya. Seperti itu. Lalu fungsi dari kemenyan itu dipersembahkan dengan doa-doa orang kudus di altar atau di mesbah di hadapan takhta Bapa. Seperti itu Kakak Chen? Iya. Terima kasih Mas Risa sudah jelaskan. Iya, sama-sama Kakak Chen. Iya. Jadi ada malaikat. Chen boleh tanya? Oh iya. Silakan. Kemenyan itu, kalau yang lihat kemenyan. Pernah lihat kemenyan nggak? Kemenyan, kalau mungkin kalau orang Chinese itu biasa pegang kemenyan kan? Saya lihat dia punya. Kira-kira kalau kita bisa gambarkan kayak begitu. Kemenyan yang dikasih kan, kayak dupa itu. Oh, kalau dupa itu kan kalau orang Cina itu yang ada tangkainya gitu ya, yang ada tangkainya gitu, terus ada nasi yang dibakar gitu ya. Iya. Kemenyan di atas tangkainya itu. Apa sih namanya ya? Hio. Hio ya, kalau orang Chinese ngomongnya itu hio. Oh iya. Thank you, Ce. Jadi untuk pertanyaannya kita tahu ini semua kan kegiatan. Kita jangan jawab dulu lah. Mari kita lihat ya. Kita mau lihat siapa another angel dan kita punya informasi apa tadi Kak Chen? Di mana sama bawa apa kan Kak Chen? Iya, betul. Sama punya apa kan? Cuman ini kan informasi kita. Jadi dibawa di mananya di altar. Terus bawa apa? Bawa golden censer. Punya apa? Karena diberikan ya ini, kita tahu tadi. Punya kemenyan atau incense, oke? Okay? Incense. Nah, kita lihat ya. Ada gambar yang saya mau tunjukkan. Kira-kira ini tempatnya di mana? Kok gini ya? Ini gambar nggak mau keluar. Ya. Nggak mau keluar, di screenshot saja. Ini seru-seru gambarnya mau keluar. Oh, yang window. Sis. Ya, halo sis. Ada pertanyaan sambil menunggu gambarnya ini? Kirain free sis. Apa sis? Gimana? Kirain kok nggak ada suaranya. Iya. Oke. Ini lagi mau cari gambar sih, tapi gambarnya nggak keluar, jadi mau di screenshot aja. Oke, sudah. Kamu bisa lihat? Coba di mana yang ada altar incense, di mana itu? Bilik Maha Suci. Bilik suci. Bilik suci yang ada cahaya itu Cece. Bilik suci kan? Bilik suci boleh. Iya. Iya. Tirai kan? Terbatas ya. Iya. Iya. Tirai. Iya. Ada di mana?
Ada di bilik yang maha suci nih. Di bilik maha suci? Apakah Ini nggak jelas. Tadi di hadapan altar. Oh, iya, betul. Masih di altar, belum. Nah, di altar itu di mana? Mesbah, sini, bagian sini. Nah, di mana? Bilik suci. Holy place ya, bilik. Apa kata lain? Ada di bilik suci. Kata lain bilik suci ada di altar. Altar. Kata lainnya? Bukan? Holy place. Bukan? Kata lainnya? Bukan? Most holy place. Ka'bah. Atau Ka'bah. Betul Kak Jen? Oh, Ka'bah. Betul. Kan ada angel jadinya ada di Ka'bah ini. Jadi apakah Wahyu 8 ada yang menceritakan another angel yang di dalam Ka'bah? Setuju? Setuju. Dan tempatnya ada di bilik suci. Karena apa? Altar of incense ada di mana? Bilik suci. Ini kan Ciseli? Ya. Jadi paling enggak malaikatnya another angelnya berdiri di sini kan? Iya. Oke. Semua sudah jelas sampai sejauh ini? Ada Oma Alin juga ya. Halo Oma Alin, kita lagi belajar time no longer. Tapi kita harus lewat dari Wahyu 8 dulu. Tamat minggu berjuang Oma. Halo, C. Iya. Oke. Oke, mari kita lihat bukti-bukti di Alkitab ya. Kita lihat bukti-buktinya di Alkitab untuk semua yang kita yang udah ada di gambar. Oke, kita buka Exodus 40 ayat 5. Exodus 4. Tadi di ayat altarnya tadi di hadapan apa? Tahta. Hah? Kenapa saya? Jadi altar ini di hadapan tahta kan? Betul? Jadi altar di hadapan tahta, ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu before, I think ya, temunya. Oh, before the throne, ya. So, altar before the throne. Sampai sini jelas, saudara-saudara? Tante Dia boleh ikuti? Iya. Mari kita lihat baca. Sekarang ini nggak dari gambar sebenarnya menjelaskan semua, tapi kita harus pakai ayat-ayat kan, buktikannya kan. Kalau ini memang di mana? Di Ka'bah, betul? Kalau tronnya tuh yang 2 roti itu tumpuk roti. Nah, itu dia mau di mana itu tronnya, ya Kak? Betul? Nah, nggak apa-apa, Kak. Apa? Ini kita sudah masuk di kata seal ya dalam gereja atau dalam Ka'bah ini ya. Kita nggak belajar itu tante Soisa. Kita sama Soisa kita lagi belajar time no longer. Itu cuman lewat aja. Ya, karena Wahyu 8 memang 7 trompet gitu. Oh ya, makasih. Kalau ada waktu kita belajar sama-sama lagi ya. Apa yang Tuhan ungkapkan itu kita percaya itu yang terpenting ya. Apa? Jadi mau tanya? Oh, Mama Soisa. Oke, mari kita baca Exodus berapa? 40 ayat 5. 40 ayat 5. Oh, di hadapan. Oke. Oke. Exodus 40 ayat 5. Kita minta yang di Zoom baca ya. Om Alin boleh baca Exodus 40 ayat 5? Boleh, Cek. Kau taruhlah mezbah emas untuk membakar ukupan di depan tabut hukum. Kau gantungkanlah tirai pintu kemah suci. Oke, Om Alin. Tadi kita baca kan ada altar, betul kan Om Alin? Di ayat kalau Oma baca 8 ayat 3, nih untuk review Om Alin ya. Ada altar, betul? Ada incense, betul Om Alin? Ada nggak Om Alin? Iya. Apakah di Exodus 5 juga ada altar, ada incense? Apakah ini tempatnya sama, Oma?
Iya, sama. Sama kan? Ada incense, betul? Oke, Om Alin. Tadi kalau di Wahyu 8 ayat 3, betul? Altarnya before apa? Before throne. Coba Oma cek ya, ayat 3. Apakah Oma? Revelation. Iya, before throne. Apakah dia golden altar juga kan? Apakah ini juga golden? Kita daripada bolak-balik kita copy aja ya. Tulisnya aja. Pusing ya nanti di Zoom ya, kasihan. Oke, kita lihat ya. Jadi kita lihat di sini. Kita warna nya kita jangan pakai netral semua dulu ya. Ya. Jadi di sini ada altar kan, Om Alin? Yes, yes. Sama. Ada incense? Ada. Betul. Lalu altarnya warna apa? Golden. Apakah ini juga altar of gold? Yap. Kita warna incense-nya beda ini. Orange ya. Dan dia kalau di sini before apa? The throne. Kalau di sini before the apa? R. Testimony. Jadi Om Alin coba ganti sesuai Exodus 40 ayat 5. Sekarang ganti ya. Altar before the ark. Ark apa? Testimony. Of the testimony. Hukum kan? Ini tabut hukum kan? Iya. Apakah gambar ini sangat menjelaskan? Apakah altar emas ini di depannya Ark of Covenant atau Ark of Testimony? Setuju? Jadi apakah tahta ini kata lainnya apa, Oma? Kata lain tahta? Throne. Betul. Apakah semua sudah bisa ikuti yang Oma Ali katakan? Ngerti. Bisa ya? Bagaimana? Kak Nini bisa jelas, Kak Nini? Jelas sih. Mantap ya. Om Jeffrey, bagaimana? Jelas? Cukup jelas. Jelas. Jadi lihat ya, gambar ini Kak Lina udah dijelaskan kan? Pakai ayat apa ini? Exodus berapa? Exodus 40. Betul. Jadi di depannya altar of gold adalah Ark of Testimony atau Ark of the Covenant. Sama kan? Berarti tahtanya bukan berbicara dua tumpuk. Betul. Tahtanya ini adalah Bapa kan di sini juga. Konsep lain berarti bicara tahta yang bertumpuk berarti. Apakah ini konsepnya Ka'bah, Kak? Betul. Nah, itu dia. Karena Ka'bah di sini Tuhan Yesus bukan jadi raja kan? Nggak duduk di tahta. Udah bongkar ya. Oke. Jadi bisa ke bau-bau nggak ini siapa another angel ya? Siapa yang kerjaannya di Ka'bah, betul? Imam aja dulu kan, kita masih belum buktikan kan ini. Oke? Seru banget loh belajar ini ayat-ayat ini ya. Oke. Mari kita lanjut. Siap? Lanjut? Oke. Sekarang ini pertanyaannya yang harus dijawab, ya. Jawab ya. Tadi sudah pada lihat gambar semua kan? Ini supaya kita lebih mantap lagi ya. Di mana ada beberapa ya? Question. Di mana throne? Di mana altar of incense? Di mana Ark of Testimony? Oke, itu. 3 pertanyaan aja, boleh? Selamat Minggu Berjuang, Lydia. Selamat, Kak. Iya. Kita lagi belajar time no longer ya, Lydia. Oke, Kak. Melewati Wahyu 8. Ya. Oke.
Kita kasih waktu 1 menit untuk isi ya. Ini kan sangat gampang ya. Jadi di mana ini? Throne-nya di mana? Altar of Incense di mana? Ark of Testimony di mana? Di mana altar of testimony? Nah, itu di kamar itu. Iya. Di kamar katamu tadi ya kan. Pira itu. Semua belum ya? Kakak Rey udah? Iya. Sudah? Belum ya. Sayang udah? Salah kita. Oke. Di mana throne, altar of incense, ark of testimony di mana? Di mana Ark of the Testimony? Iya. Oke. Itu sudah? Sudah. Oke, mantap. Mama belum? Lihat gambar aja tadi yang gambar. Ingat gambar tadi itu. Ciseli udah selesai jawabannya, Ciseli, Om Jeffrey, Oma Alin udah? Tante dia? Sudah jawab? Sudah selesai di jawaban di sana? Sudah, deh. Sudah ya? Mama Soisa sudah selesai jawab? Kak Chen? Dan yang lain? Ciseli? Sudah selesai? Oke, mari kita jawab ya. Kita mau tanya sama Om Jeffrey. Om Jeffrey, throne, ini dulu lah. Altar of Incense ada di mana, Om Jeffrey? Altar. Ya, altar ada di mana? Dalam pelataran. Pelataran, oke. Apakah Maribel setuju? Apa Maribel punya jawaban? Nih Maribel, deketin mic. Altar ada di sanctuary di bilik suci. Apakah Kak Nini setuju dengan jawaban Maribel? Setuju. Jadi altar of incense ada di bilik suci, ya. Oke, kita mau betul Om Jeffrey? Salah dong saya. Apa? Maribel bantu. Kalau di pelataran, altar apa sih? Altar ada laver sama altar of burn offering. Burn offering sis. Altar apa saya bahasa Indonesianya? Burn offering itu Pembakaran. Korban ya, korban. Pembakaran, betul. Altar of burn offering sama laver. Apa itu? Laver itu apa? Tempat bejana pembasuhan. Oke, mari kita tanya selanjutnya sama Uco. Uco, di mana throne? Di bilik suci. Apakah Kakak Chen setuju dengan Uco? Apa yang dijawab Ucok, Cek? Boleh ulang katanya. Di bilik Maha Suci. Setuju Kak Chen? Mantap semua. Setuju ya? Sekarang, terakhir. Kita mau tanya sama Ciseli. Ciseli, Ark of Testimony di mana Ciseli? Bilik Maha Suci. Bilik Maha Suci. Maha Suci. Oke, kita mau tanya sama Oma Alin. Setuju Oma Alin? Setuju. Mantap semua. 100 semua ya, puji Tuhan ya. Kita orang Advent harus ngerti kan? Jadi, boleh tanya? Iya, Tante dia silakan.
Ya, yang throne itu bukannya dilambangkan dengan 2 tumpukan roti itu yang di bilik suci. Oke, nanti semua dijawab sama apa pertanyaannya Tante Dia dijawab ya. Oh, itu semua jawaban sudah betul ya itu ya? Yang kedua tiga itu sudah betul. Throne ini betul bilik maha suci Tante Dia. Oke. Ya, karena apakah ini Tante Dia lihat kan altar before the throne, betul? Ini altar before the Ark of Testimony. Dan Ark of Testimony di mana, Tante Dia? Ya betul, kalau Ark Testimony memang betul di situ. Tapi kalau ini tahta ini yang roti tumpukan 2 ini bukan throne. Lambang Tante Dia, lambang. Tahta apa yang ada? Oh, hanya lambang, jadi bukan di situ tempatnya. Ya, ini kan lambang, ada 2 ini melambangkan ada 2 firman. Roti kan melambangkan firman kan? Tante Dia. Yang melambangkan di surga cuma ada 2 tahta, kalau cuma 2 firman, nggak ada 3 itu kan, Tante Dia? Roti kan melambangkan firman, toh? Iya. Iya, jadi selama ini pikiran saya karena dibilang 2 tahta itu 2 itu, roti itu. Bukan. Jadi karena ada 2 roti ini melambangkan bahwa di surga cuma ada 2 tahta. Ya, tapi bukan 2 roti ini jadi tahtanya di roti, bukan ya Tante Dia? Jadi memang 2 roti. Nah, apakah Tante Dia sudah jelas ini? Bahwa ini lambang aja bahwa dengan adanya 2 roti, kalau ada 3 tahta kan, harusnya ada 3 tumpuk roti kan, Tante Dia? Oh, jadi itu juga bukan melambangkan tempatnya di situ ya? Bukan tempatnya di sini, cuman lambang bahwa cuma ada 2 tahta. Tapi tahtanya, iya gitu. Dan apakah 2 roti kan tumpuk 6 kan? Apakah buku Alkitab ada 66 buku? Apakah Alkitab memang firman Tuhan kan, Tante Dia? Iya, betul. Itu dia, itu lambangnya ya. Jadi karena cuma ada 2 firman dari Bapa dan Anak, itu melambangkan cuma 2 tahta, enggak bisa 3 toh, Tante Dia? Oh, iya. Oh, jadi selama ini salah saya. Puji Tuhan ya, Tante Dia. Halo, Cece. Ya, Mama. Halo. Iya, memang harus 2 karena 6. Kalau tambah 6 berarti lain cerita kan? Betul itu. 666 jadi PPC kan? Oknum iya. Trinitas. 666 jadi PPC, betul. Yang mau jadi duduk di sebelah North kan? Saya 14 yang tadi kita belajar toh, siang Mama Soisa. Iya, itu hanya. Apakah masih ada pertanyaan lagi dari saudara-saudara? Ciseli bisa mengerti, Ciseli? Bisa nggak ini 2 roti ini melambangkan bahwa memang kan dibilang ada 2 tahta, berarti menyatakan bahwa Trinitas itu salah ya? Oh, sangat jelas. Kalau Trinitas kan 3 tahta jadi seolah-olah ya. Karena roti kan melambangkan firman kan, Yohanes 6 toh? Iya, Bapa dan Anak ya. Cuman Bapa dan Anak aja Ciseli. Dan kalau roti ini Tuhan bilang di Mazmur 109 130, habis kamu makan jadi apa? Lydia. Karena ya. Boleh? Firman itu tubuh juga. Sorry Tante Dia, suaranya agak jauh dan tidak jelas. Boleh diulang supaya Gedi bisa. Enggak, saya bicara dengan Pak Wena, sorry. Oh iya, nggak apa-apa Tante Dia. Terus saya kira tanya ya. Puji Tuhan ya kalau sudah mengerti semua. Nanti itu mau dibuktikan lagi sama ayat ya. Silakan Wilbel. Oke? Oke, artinya kita tahu udah lebih sure lagi bahwa si another angel ada di ayo jawab Sander. Bilik suci. Mantap. Before the throne. Bukan before century. Bukan before bilik maha suci. Betul? Yaitu di Ark of Testimony. Before holy place. Ginilah ya. Jadi another angel ini di bilik suci ya karena berdiri di depan di samping altar of incense
before throne, betul? Atau Ark of Testimony di bilik Maha Suci. Ini kesimpulan sejauh ini. Boleh saudara-saudara? Mantap ya belajar Wahyu ya. Apakah Ciseli senang sekali belajar kitab Wahyu, Ciseli? Seneng banget tuh Alkitab sampai coretannya paling banyak Wahyu. Oh, amin. Apakah saudara-saudara kita ini Advent adalah orang-orang yang cinta nubuatan kan? Betul? Itu dia. Di Tuhan ya. Gimana? Uja, sudah mengerti? Oke. Mari kita lihat lagi ya. Kita buka, ini harus, karena kita mau kasih bukti-buktinya ya, saudara-saudara pun harus bisa buktikan dengan ayat-ayat ini, Ka'bah ini harus bisa buktikan dengan ayat-ayat, bukan cuman, ini lihat aja nih, Ka'bah nih, gambarnya, tapi kita harus bisa dengan apa? Ada tertulis. Oke. Oh, memang ini. Iya, Ciseli. Siapa? Tante dia ya? Atau Ciseli? Iya. Oh, silakan Tante dia. Ini dari saya belajar ini terus dari tadi saya tuh agak bingung kenapa yang Revelation 8 ayat 3 tadi kan dibilang altar before the throne gitu kan. Kemudian yang Exodus tadi altar before the ark of the testimony. Nah, kan tadi dibilang bahwa the throne itu sama dengan the ark of testimony. Saya tuh dari tadi saya tuh mikirnya kan lihat dari, karena selama ini pikiran saya yang lihat dari gambar tadi itu roti itu adalah tahta gitu. Jadi saya bingung kok kok bilang throne itu sama dengan the ark of testimony gitu. Tapi setelah saya belajar bahwa pengertian saya selama ini salah, bahwa dua tumpukan roti itu bukan tahta yang seperti saya maksud gitu. Jadi saya setelah tahu ini, jadi harus saya hapus itu dari pikiran saya. Iya, Tante dia. Puji Tuhan ya. Tadi Tante dia sudah jelas toh. Terima kasih. Puji Tuhan ya, Tante ya. Oke, kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi silakan ya saudara-saudara. Kalau Gedi bisa jawab, Gedi akan jawab. Kalau enggak, Gedi akan lebih banyak belajar lagi ya. Nanti tanya sama Dedi Randy ataupun teman-teman di sini, banyak sekali yang akan bantu kita sama-sama ya. Oke. Mari kita lihat lagi ya. Kita baca sekarang di Exodus 40, masih 40, tapi kita ke 26 dan 27-nya. Ya. Exodus 40 ayat berapa? 26 dan 27. Exodus 40 26 dan 27. Exodus 40. Selamat sore Mas Guntoro. Ada Mas Gun ya? Ada di. Ya, Mas Gun, kita belajar time no longer. Dan ini time no longer-nya harus numpang lewat ke Wahyu 8. Gitu. Jadi kayaknya ini bersambung sahabat depan lagi ya, saudara-saudara. Karena ini baru awal banget. Untuk bagaimana jelaskan. Karena ini adalah pertanyaan, saudara-saudara, ini pertanyaannya Ciseli. Karena pelajaran kita kan langsung, time no longer 1844. Ya. Tapi kita harus bisa buktikan kan, gimana ini time no longer 1844, betul? Dari ayat-ayat dan yang Gedi bisa jelaskan lewat Wahyu 8 dulu, nanti kita akan sampai ke kesimpulan kenapa time no longer itu 1844 ya. Apakah saudara-saudara bisa tahu sejarah dari pelajaran ini ya, supaya nggak bingung. Jadi bisa tahu, ini untuk menjawab pertanyaan apa ya. Oke. Mari kita lihat Exodus 40, 26, 27 ya. Oke. Kita akan minta Om Jeffrey Toniman, boleh baca ayat 26. Terima kasih Om Jeffrey. Ayat 26. Bahasa Indonesia yang mana? Ya, boleh. Ini yang di bawah. Dibakarnya lah di atas ukupan. Yang ini Om Jeffrey. Ditempatkannya lah mezbah emas di dalam kemah pertemuan di depan tabir itu. Oke. Lalu?
Dibakarnya lah di atasnya ukupan dari wangi-wangian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Oke, jadi Om Jeffrey, kalau kita ini 8 ayat 3 ya, kita pindahin lagi ya Om Jeffrey. Om Jeffrey, golden altarnya Om Jeffrey mau kasih warna apa? Sesuai dengan Wahyu 8:3. Golden altarnya mau dikasih warna apa? Warna merah. Sesuai dengan yang ini Om Jeffrey, boleh lihat yang ini? Ya, ungu. Apakah ini ungu Om Jeffrey? Yang ini. Ungu. Biru ini Om Jeffrey. Ini kan Om Jeffrey? Oh, dia punya ini mungkin ungu ya. Tapi dia punya Om Jeffrey, betul. Ini ungu kan dia punya ini. Tapi ini kan biru kan Om Jeffrey? Jadi biru ya Om Jeffrey? Kita kasih biru. Ada incense ada nggak Om Jeffrey di sini? Warna apa ini incense ya Om Jeffrey? Merah. Orange nih Om Jeffrey? Orange ya, di sini merah. Mungkin layarnya ya. Oke, jadi kita kasih. Jadi ini apakah sama ini? Ada di bilik suci, betul? Ya. Tetapi sekarang apa before-nya beda atau sama, saudara-saudara? Tadi before apa? Tadi before Ark of Testimony kan? Sekarang before apa? The veil. Jadi di depannya altar ada apa? Veil atau apa? The art of the Veil. Veil itu apa sih bahasa Indonesianya? Tirai, betul? Ada tabir, betul? Ada pemisahnya, betul? Artinya apakah ini? Oh, nanti aja ya. Ceplosan dulu. Jangan ceplos dulu. Saya ini. Pelan-pelan, oke? Apakah bisa jelas sampai sini? Bahwa, kita tulis sini ya. Golden altar dan incense ada di depan veil. Betul? Tirai. Tirai. Ya. Bahasa Indonesianya tirai. Tirai. Atau, nah, ya, yang apakah sampai sejauh ini boleh? Kita nggak mau tambah-tambah supaya nanti saudara bisa ambil kesimpulan sendiri. Kak Nini, bisa Kak Nini? Kak Chen, Lydia, Mas Gun? Iya, bisa, Pi. Bisa ya? Oke, mari kita lihat ya. Ini karena harus dibuktikan semua kan? Walaupun kita ini harus ayatnya ada tertulis di mana kan? Jadi ini ayat-ayatnya ya. Mari kita buka lagi ya. Pertanyaannya apa guna veil, boleh? Yang ada di depan tirai itu. Ya. Mari kita buka lagi di Exodus 26. Tiga. Oke. 26 ayat 33. Oke. Sekarang kita minta Mas Gun boleh baca? 26:33. Haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung benda itu, dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana, ke belakang tabir itu, sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Apakah lebih di-establish lagi Mas Gun? Apa fungsi veil atau tirai? Tabir. Ya, untuk pemisah dua ruang. Apa itu? Untuk memisahkan? Ya, ruang suci? Suci dan suci. Maha suci. Jadi, boleh sampai Tante Dia boleh jelas sampai sejauh ini, Tante Dia? Bisa ya? Ciseli gimana Ciseli? Bisa Ciseli? Jelas. Ya? Jadi sejauh ini ya, jadi mau gambar supaya boleh lebih jelas lagi dan ini bisa intinya ya. Boleh ya? Ini sejauh ini kita belajar ini kan. Ini kita ada saya saudara-saudara mau oke.
ada altar of incense, kan? Ini dibilang before, ada suatu tempat, ini namanya, kalau di Revelation 8 ayat 3, namanya apa, saudara-saudara? Throne. Kalau di Exodus 40 ayat 6, namanya? The Ark of Apakah ini namanya veil? Apakah ini namanya veil? Testimony. Apakah ini namanya veil? Setuju? Setuju, oke. Setuju atau enggak gitu ya? Nah, gimana yang lain? Apakah veil sama dengan throne dan ark testimony? Gimana yang di Zoom? Mas Gun sama atau beda? Veil ya. Nah, karena kalau di sini kan altar before kan? Ini altar before sama kan? Jadi kita omalin betul kan? Dan sini tadi kita baca altar before veil. Apakah artinya throne, ark testimony sama dengan veil? Omalin. Sama. Sama, oke. Yang lain? Apakah Oma Alin udah baca bahwa altar ini, veil ini gunanya untuk apa? Memisahkan. Apakah pemisah adalah bilik maha sucinya, di bilik maha sucinya? Oh, di antara C. Jadi apakah di sini veilnya, betul? Iya. Jadi, jangan pikir karena ada kata before jadi sama kan? Betul nggak? Itu yang mau ditekankan. Karena tadi kita bisa dapat throne sama dengan ark of testimony karena ada kata apanya tadi? Before-nya. Sama-sama ada before. Betul Oma Alin? Yang tadi Oma baca kan? Iya. Jadi karena ini before veil bukan berarti veil sama dengan ark of testimony. Karena ditambah lagi di Exodus 26 ayat 33 bahwa veil ini adalah yang memisahkan altar of incense dan yang ada di bilik suci dan juga throne, ark of testimony yang ada di bilik maha suci. Setuju? Ini holy place. Ini apa? Most holy. Kalian belajar Ka'bah ya saudara-saudara biar kita makin jelas. Mau jelaskan ke orang, coba dulu jelaskan itu Ka'bah apa aja. Oh iya. Saya cuma bilang iya. Oke, gimana Mas Gun? Bisa jelas, Mas Gun? Oh iya. Jadi veil itu letaknya antara itu tadi ya, altar of sama. Exodus 48 itu kan? Yang mana kah? Yang itu Exodus 40 ayat 8 apa 5? 40 ayat 6 kah? Bawah. Oh 40 ayat 6 ya ini? Harusnya 5 dan. 5 ya, baca ya? tadi kan? Oh ya 5 kak, sorry. 5 ya ini saudara-saudara. Kalau ada yang salah-salah tulis, silakan diperhatikan ya, saudara-saudara. Si Seli, bisa jelas si Seli? Sampai sejauh ini? Jelas, Kaidi. Oke, mantap ya. Boleh lanjut ya. Kita pelan-pelan aja. Yang penting kita jelas apa yang Tuhan berikan hari ini ya, sama kita semua. Sama Gigi juga. Tante Dia boleh mengikuti, Tante Dia? Sampai sejauh ini? Bisa ya? Oke. Kak Nini bisa, Kak? Ada pertanyaan Kak Nini? Boleh sih, jelas. Pertanyaannya. Oke, kita ini gambarnya. Oke. Mari kita lihat lagi ya, saudara-saudara. Kita baca ayat 34-nya. Oke. Ini akan makin memakukan bahwa Tante Dia punya keyakinan, oke? Yang baru dipelajari. Kita baca ayat 34. Oke, Tante Dia mau baca. Silakan ayat 34.
Ya. Ayat 34. Nah. Pendamaian itu haruslah kau letakkan di atas tabut hukum di dalam tempat Maha Kudus. Jadi Tante Dia di tempat Maha Kudus ada apa aja? Maha Suci ada apa aja? Ada tron sama ada sesuai ayat 4 aja Tante Dia. Oh, 34. Nah. Tron. Tutup pendamaian. Bahasa Indonesia apa tutup pendamaian ini? Mercy seat itu apa? Seat itu kalau kita naik bus apa itu seat? Tempat duduk kan Tante Dia? Jadi mercy seat di atas tabut perjanjian kan? Ark of tadi kita lihat ada Ark of Testimony juga kan Tante Dia? Dan itu throne kan Tante Dia? Dan apakah Bapa ada di mercy seat? Apakah seat ini tempat duduk pendamaian? Bisa lihat Tante Dia? Bahwa seatnya ini ada di bilik Maha Suci. Boleh Tante Dia? Ya, jadi masjidnya itu di atas tabut perjanjian maksudnya. Ya. Perjanjian itu ada di bilik Maha Suci. Iya, bilik Maha Suci. Jadi ini kan? Nih. Ini dia. Ini tabutnya di bawah sini kan? Terus mercy seat di sini, terus Bapa di atasnya kan? Tempat duduknya. Begitu. Kan di dalam tabut di sini kan tabutnya di dalam kan? Betul? Lalu di atas dikasih mercy seat kan? Apakah Tante Dia makin jelas bahwa Bapa throne ini, dan ini memang namanya apa? Throne. Makanya Wahyu 8 ayat 3 bilang apa? Before apa? Throne. Karena di situ ada mercy apa? Seat. Tempat duduknya Bapa, tahtanya Bapa di situ. Boleh? Tante Dia? Bapa yang jadi mercy seat itu sama dengan throne ya? Ya, semuanya sama dengan throne. Betul. Tahtanya Bapa kan, Tante Dia? Jadi Tante Dia bisa lihat nggak peranan Yesus di sini? Kalau Tante Dia, oh kan harusnya ada 2 tahta. Apakah Yesus di sini bukan lagi jadi raja, tapi jadi imam? Nanti kalau dia selesai bekerja, apakah nanti dia kembali ke tahta lagi kan? Ke tahtanya sama Bapa semula kan, Tante Dia? Boleh? Beda di sini. Kalau dia jadi raja baru kan? Bersama. Jadi ya, di sebelah kanan Bapa, terus kita di sampingnya kan? Dan ini semua saudara-saudara lambang kan sebenarnya. Kan nggak mungkin nanti di surga, yes kita duduk semuanya ribuan orang duduk di samping Yesus gitu kan? Ini kan lambang aja semua. Betul nggak Tante Dia? Itu lambang semua ya. Namanya tadi kan roti ya. Tapi Tante Kak Lina udah bisa jelas ya ini ya. Dengan ini mercy seat ya. Tambah mercy seat. Oke, makan. Waduh. Jadi sudah jelas ya. Ini another angel ada di bilik suci. Dan throne ini kalau dibilang before the throne, artinya before the mercy seat. Tabut kalau bahasa Indonesia tutup perdamaian ya saya. Dan tempat duduk pendamaian harusnya kan? Okay. Betul nggak saudara-saudara Kak Chen, betul kan? Tempat duduk pendamaian. Tempat duduk pendamaian. Kalau ini cuma tutup kan? Harusnya tempat duduk mercy seat. Seat itu kan lebih dari tutup ya. Iya. Ada makna seatnya. Padahal memang ditutup, tapi ya. itu jadi tempat seatnya gitu. Bapa di situ. Itu dia.
Before mercy seat, upon the ark of testimony. Boleh ya? Oke, bagaimana saudara-saudara? Apakah jelas? Nanti tolong kasih tahu ya kalau sudah terbenam di Jakarta. Oke. Mas Gun, gimana Mas Gun? Bisa ikuti Mas Gun? Ya, ketinggalan, nanti minta PDF-nya lah. Iya, nanti tak kirim ya Mas Gun. Oke. Sampai sejauh ini terakhir ya. Ini mungkin ayat terakhir terus kita bungkus. Apakah di sana sudah mau terbenam mataharinya kan? Iya. Oke, satu ayat lagi ya. Coba ini masuk enggak? Oh jangan ini karena ini sambungan ikatan ayatnya sama yang lain nanti jadi bagus ya. Itu nanti PR di depan. Oke? Jadi perjalanan kita ke time no longer ini agak jauh lewat Ka'bah sedikit. Karena kalau kita nggak ngerti Ka'bah ini, kita mau jelaskan time no longer, saudara-saudara. Boleh? Ya. Jadi karena ini kalau kita ngerti, oh time no longer. Gitu aja kan kurang bagus kan. Sebenarnya ayat, karena ayat yang mau menjelaskan time no longer ini, ayatnya semuanya kita harus lihat Ka'bah. Gitu. Nanti kalau saudara-saudara nanti udah baca time no longer, oh kita udah ngerti karena kita udah lihat dia punya apa, batu-batu susunan yang kita susun pelan-pelan dari hari ini ya. Boleh Ciseli sabar sedikit ya Ciseli untuk dapat jawaban. Tapi nanti kalau lupa juga diingetin kali ya sama Roh Kudus ya. Betul. Yang penting Ciseli udah masuk kan? Ya. Jadi Ciseli punya pertanyaan membuat Geidi buka lagi itu catatan time no longer. Dan apa namanya disusun lagi. Oh iya ya pakai ini semua. Terima kasih. Dengan Ciseli punya pertanyaan, Geidi pun belajar ya. Iya. Sama-sama. Oh iya ya tugas. Oke, kalau tugasnya nanti kita jawab hari Seminggu ya, Oma. Tugasnya ya. Ya, misalnya hari Jumat. Tugas kapan? Tugas. Oke. Oke, terima kasih ya. Oke. Apakah ada pertanyaan saudara-saudara dari yang sudah kita belajar? Nanti dia punya catatan ini kita kirim ya di grup dan di Mas Gun ya. Dan di Tante dia. Bagaimana? Ciseli? Boleh Ciseli? Cici baru tahu itu tutup pendamaian itu alas duduknya Bapak. Betul Ciseli, sit kah? Iya ya, di bahasa Indonesia ya nggak ada ya. Ada Ciseli. Itu dia. Waduh. Jadi ya Ciseli. Selama kirain Bapak mah udah aja tetap di atas gitu loh. Iya. Makanya kenapa kok bilik masuk sampai keramat banget, nggak bisa sembarangan gitu ya. Betul. Karena di situ ada Bapak kan, Bapak di situ kan. Kirain dua malaikat itu cuma menjaga dua loh batu sama tongkat Harun doang gitu. Ternyata lebih dari itu ya Ciseli. Iya. Iya. Jadi Mercy sebenarnya tanpa duduk Bapak. Itu siapa tahu. Nanti kita akan lebih jadi bukan itu kan yang ada di atas crop ada Mercy seat gitu kan. Jadi ini kita Pantes Gedi ya kalau misalnya yang benar-benar ada dosa dikit aja itu mati ya masuk ke bilik maha suci ya. Nggak bisa Giseli. Apakah prisnya apakah dia punya imam? Apakah kalau ada satu orang ada dosa dia mati kan? di perjanjian. Iya. Makanya waktu baca itu bingung. Ini kan di dalamnya ada 10 hukum dan tongkat Harun kenapa sampai mati gitu. Karena Bapak nggak bisa terima dosa kan? Sekarang baru jelas loh, baru tahu ini. Jadi apakah saudara-saudara bisa lihat di sini bahwa selama sejarah imam masuk ke dalam Ka'bah pernah nggak ada yang mati? Pernah nggak ada imam yang mati gagal dia punya pendamaian? Nggak ada kan? Nggak ada kan yang dibilang kan? Artinya apakah itu melambangkan bahwa pekerjaan imam besar nggak akan gagal?
hasil orang-orang yang apa? Bebas berdosa kan? Jadi itu harus jadi kita punya sukacita loh saudara-saudara, bahwa kita bisa 0 dosa. Noda-noda kita sanggup Tuhan hapuskan, noda hapuskan dengan kita punya pilihan untuk menurut, dan penurutan Kristus bisa keluar dalam kita, sehingga ingatan-ingatan masa lalu, enak nyamannya dosa jadi kejijikan karena kita cinta penebus kita. Boleh? Saudara? Jadi itu 2 anak Harun itu ikut nggak yang mati itu? Yang mana itu? Yang bawa Iya, dia ada kan Harun yang mati karena dia tuh bukan sesuai aturan. Tapi itu bukan di waktu Day of Atonement, waktu bukan hari pendamaian, cuma di bawah kan. Mereka kan berpindah-pindah kan, Oh, iya. Kalau di hari pendamaiannya nggak pernah ada yang mati imamnya ya. Oke, puji Tuhan ya saudara-saudara. Nanti kita lanjut lagi dengan